لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kawan-kawanku sekalian, segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Karena jika kita bayangkan, kita pikirkan bahwa sebetulnya adalah diri kita adalah hamba-hamba yang lemah, yang tentu sebagaimana satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita semua apa yang kita dapatkan kesenangan ataupun keburukan tentu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu bukan orang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Kita itu tidak lancar hidupnya jika tidak Allah lancarkan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita terkait kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan goal nama setelah selesai 40 kitab ini, 40 hadis ini, kita mulai kembali menghafalkan hadis-hadis ini. Sebagaimana motivasi awal beliau menulis hadis ini, ada satu riwayat meskipun dhaif, tapi mudah-mudahan jadi motivasi yang berat bahwa barang siapa yang menghafal 40 hadis maka akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang faqih fiddin. Tentu yang paling faqih adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang menjadi saya motivasi penelitian tentang hadis menggunakan kitab Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah sekarang pertemuan ke 1624 kita masih bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kita tetap memberikan kita istiqomah, berikan kesehatan. Mudah-mudahan jadilah setiap umur, setiap waktu yang kita lalui yang dicatat ke Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholih. Itu yang paling besar harapan. Ada sebuah riwayat bahwa nanti di padang mahsyar kita akan ditampilkan nanti bagaimana kita hidup di dunia. Flashback di dalam hidup dulu sampai A sampai Z. Mudah-mudahan kajian dia tampil di tampilan di padang mahsyar. Amin. Sebagai bukti bahwa kami beribadah iya karena budu iya karena kita lanjutkan ke hadis yang ke 12. Karena kemarin kita ngebahas tentang Hasan ya. Terakhir 10 kita ngebahas tentang Hasan. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam yang baik itu adalah ketika seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadisnya hasan rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Di bab zuhud nomor hadis 2239, juga ada di kitab Sunan Ibnu Majah di bab fitan nomor hadis 3966. Ini sudah dihadirkan takhrij, itu namanya takhrij. Takhrij teh menyebutkan di mana letak hadis ini di dalam kitab hidup hadis. Kita belajar dulu ya. Ada berapa kitab hidup hadis yang kita pelajari? Kutubut Tis'ah sebenarnya. Nah, lupa? Ingat kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Daruqutni, Muwatta Imam Malik. Kemana tuh? Ibnu Majah. Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah.
Sunan Ibnu Majah. Oh, dari sini nanti ini kira di flashback nih. Jadi kitab-kitab hadis seperti Bulughul Maram itu bukan kitab induk hadis. Seperti Arba'in Nawawi ini bukan kitab induk hadis. Iya mah nyomot di kitab induk hadis. Iya disebutnya kitab tahrij, nyomot di kitab induk. Bulughul Maram hadis-hadis itu dicomot nanti hadis-hadis tentang hukum. Yang pertama tentang toharoh hadis tentang hukum. Comot. Itu ayat nuti Sahih Bukhari, ayat Sahih Muslim, ayat nuti Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan sebagainya. Jadi kita harus bedakan mana kitab induk sumber, mana ini kitab cabang, kitab tahrij bahasa. Oke. Kita buka mangga naos Syarah Arba'in Nawawi anu kemudian Ibnu Daqiqil Kubusatillah. Nomor berapa? Nomor kita hari ke-11. Kita baca ininya redaksinya kok. Halaman ayat di Dino ya aplikasi Ya. Arba'in Nawawi anu ya kan abdi nu nembe di-share. anu di-share dina grup Al-Wafi di bawah ya yang atasnya. paling atas ya Al-Wafi. Yang kedua. Syarah hadis Arba'in nomor 2. Oke, siap. Halaman berapa tuh? Halaman 20. Halaman 20. Bisa 18, genap 7 mana? 20. Anu syarah ya. Tinggalkanlah keraguan-raguan nu eta 11-nya. Tahun 12-nya. Itu 12 berarti. Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Daya. Langsung penjelasan. Oh, langsung. Oh, siap. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman dari Juhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan sanad-sanadnya yang menyatakan sahih. Tentang hadis ini ia berkata, hadis ini kalimatnya pendek tetapi padat berisi, semakna dengan hadis. Ucapan dengan ini adalah ucapan Abu Dzar pada beberapa riwayatnya. Barang siapa yang menilai ucapan dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara dalam hal yang tidak berguna bagi dirinya. Imam Malik menyebutkan bahwa sampai kepadanya keterangan bahwa seseorang berkata kepada Luqman, apa yang menjadikan engkau mencapai derajat yang kami saksikan sekarang? Jawabnya, berkata benar, menunaikan amanat dan meninggalkan apa saja yang tidak berguna bagi diriku. Diriwayatkan dari Imam Al-Hasan, ia berkata, tanda bahwa Allah menjauh dari seseorang yaitu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kepentingan akhiratnya. Ia berkata bahwa Abu Daud berkata, ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perbuatan. Salah satunya adalah hadis ini. Next, Ustaz Rustan di Al-Wafi kumaha penjelasanna? Di Al-Wafi Sarah di Sarah. Di Al-Wafi yang tadi Oh, di yang Sarah. yang di Sarah yang tadi, Oh. yang kedua. yang ke-13 Ya, mencintai milik orang lain. bukan. Yang Bukan hiji, share pertama. share yang pertama. Oh, seri yang pertama. Al-Wafi syarah hadis. Oh, iya. Nah, eta. Tuh download tuh, Chan. Oh, atas Sip. anu kedudukan hadis sanes. Pelajaran. Hadis. Itu bukan hiji Al-Wafi. Dr. Mustafa di Al-Bugo. Jeung Syekh Muhyiddin aya teh. Kabukat Syekh Muhyiddin Al-Wafi. Halaman sabaran. Halaman sabaran. Anu hadis kan nomor 12. Oh, nomor 12. 123. Halaman 123 dan tulisan. Anu kesempurnaan Islam seseorang Ya. Yang semoga. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dari baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi dalam kitab Zuhud bab orang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, nomor 2318. Diriwayatkan Ibnu Majah dalam Al-Fitan bab menjaga lidah dari memfitnah, nomor 3976. Kedudukan hadis, lanjut Ustaz. Yap. Kedudukan hadis. Abu Hurairah mengabarkan kepada kami, ini merupakan sesuatu yang selalu menyertai seorang nabi dan darinya diambil akhlak nabi. Dengan hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan kalimat yang ringkas syarat manfaat serta mencakup kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan demikian beliau berkata dengan semestinya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, perkataan Nabi itu singkat dan padat dan tidak ada seorang pun sebelumnya yang mengenainya dalam perkataannya, di mana perkataan beliau mencakup setengah agama, karena agama adalah mengamalkan dan meninggalkan. Dan hadis ini menjelaskan tentang apa yang harus ditinggalkan. Sebagian mereka berkata hadis ini meliputi seluruh agama karena ia menyatakan apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dikerjakan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata hadis ini merupakan dasar agung bagi akhlak. Abu Daud berkata dasar-dasar sunnah dalam setiap ilmu ada 4. Dia pun menyebutkan hadis ini. Lihat juga tentang kedudukan hadis setelah ini. Pelajaran yang terkandung dalam hadis. 1. Islam berusaha keras untuk mewujudkan keselamatan masyarakat sehingga manusia hidup dengan harmonis dan damai. Tidak ada pertentangan dan pertengkaran di antara mereka. Sebagaimana Islam juga berusaha keras untuk mewujudkan keselamatan individu agar dia hidup di dunia ini dengan bahagia, penuh persahabatan, keluar darinya dengan sukses dan beruntung. Perkara yang paling sering menimbulkan perpecahan di antara manusia, merusak masyarakat dan menjerumuskan kepada kehancuran adalah ikut campur dalam urusan orang lain, terutama dalam perkara yang tidak ada manfaatnya baginya. Dengan demikian menjadi tanda keistiqomahan seorang muslim dan kebenaran imannya ialah tidak ikut campur dalam urusan orang lain yang ia sendiri tidak memiliki kepentingan apapun. Kedua, sibuk dengan hal yang tidak berguna adalah membuang-buang waktu dan tanda lemahnya iman. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini bersama orang lain yang ada di sekitarnya, sehingga pekerjaan dan hubungan yang ada sangat kompleks. Seorang muslim bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dikerjakannya, setiap waktu yang dihabiskannya dan setiap kata yang diucapkannya. Apabila manusia sibuk dengan yang ada di sekitarnya dan ikut campur dalam urusan yang tidak ada gunanya, sehingga menyita waktunya dari menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya, maka dia akan diazab di dunia dan dihukum di akhirat. Dan hal itu merupakan tanda lemahnya pengetahuan, tidak kokohnya akhlak kenabian dalam dirinya, dan keislamannya hanya sekedar polesan bibir dan pemanis mulut. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saat seorang sahabat meninggal dunia, ada orang yang berkata, bergembirakanlah dia dengan surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mengetahui bahwa boleh jadi dia berkata dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bakhil dengan sesuatu yang tidak mengurangi harta kekayaannya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Nabi bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, cukuplah seseorang dianggap berbuat dosa manakala dia tidak mengetahui dirinya dan membebani dirinya dengan yang tidak memberinya manfaat. Berpaling dari yang tidak bermanfaat adalah jalan keselamatan dan kemenangan. Tahu Ustaz Agus teraskan Ustaz. Kalau nyata yang sepanjang ini. Panjang. Panjang kene teh. Panjang. Ustaz Agus teraskan. Apabila berpaling dari dan tidak bermanfaat adalah jalan keselamatan dan kemenangan. Apabila seseorang muslim mengetahui kewajibannya dan memahami tanggung jawabnya, maka dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Dia akan berusaha keras untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat.
berpaling dari yang sia-sia, menjauhi perkara yang tak begitu penting, serta menyibukkan dengan yang bermanfaat dari berbagai peran dan urusan yang ada. Apabila kita mengetahui bahwa yang bermanfaat bagi manusia di dunia ini sedikit dibandingkan dengan yang tidak bermanfaat, maka kita mengetahui bahwa barang siapa yang mencukupkan diri dengan yang bermanfaat semata, ia akan selamat dari kejahatan dan dosa serta akan menyibukkan dirinya dengan kemaslahatan akhirat. Demikian itu adalah tanda baiknya keislaman, kokohnya keimanan dan benarnya ketakwaan. Dia akan meninggalkan yang sia-sia sehingga dia selamat di sisi Rabb-nya Azza wa Jalla. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu baik keislamannya, maka setiap kebaikan yang diamalkannya akan ditulis dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, dan dituliskan keburukannya dengan yang semisalnya. Imam Malik dalam Al-Muwatta-nya berkata, dikatakan kepada Luqman, apa yang menyampaikan Anda kepada kedudukan seperti yang kami lihat? Luqman menjawab, jujur dalam ucapan, menunaikan amanat, dan meninggalkan yang tidak berguna. Hati yang sibuk dengan Allah akan berpaling dari akhlak yang tidak berguna. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, akan hadir dalam hatinya perasaan bahwa Allah Ta'ala dekat dengannya. Maka semua itu akan memalingkan dari yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak menyibukkan diri dengan yang tidak bermanfaat adalah tanda kejujuran bersama Allah, dan Allah betul-betul hadir bersamanya. Sedangkan siapa yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, hal itu menunjukkan tiadanya kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya. Sementara ketidakjujuran bersamanya akan merusak amalnya dan dia akan termasuk orang yang binasa. Al-Hasan Al-Basri berkata, tanda seorang hamba yang berpaling dari Allah adalah kesibukannya dengan yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia dan yang tidak bermanfaat. Perkara yang bermanfaat bagi manusia adalah apa yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, serta yang berkaitan dengan keselamatannya kelak di akhirat. Selain itu merupakan perkara yang tidak bermanfaat. Di antara yang tidak bermanfaat bagi manusia adalah kebutuhan duniawi yang berlebihan di luar batas kebutuhan dan kepentingannya, seperti berlapang-lapang dalam keduniaan, beraneka ragam dalam makanan dan minuman, mengejar kedudukan dan kekuasaan, menyenangi pujian dan sanjungan dari manusia. Bukti kebenaran Islam seorang muslim adalah menjauhi semua itu, terutama jika hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat sampingan dan pelengkap hidup dengan harus mengorbankan agamanya. Perbuatan-perbuatan yang mubah dan yang tidak memberikan manfaat bagi manusia di dunia dan akhirat, seperti permainan, senda gurau, dan yang merusak harga dirinya. Sebagian seorang muslim Sebaiknya seorang muslim meninggalkannya, karena hal itu akan membuang-buang waktu yang sangat berharga yang manusia tidak diciptakan untuk hal tersebut, dan yang akan memberatkan ketika hisab di hari pembalasan. Masuk gitu? Sekian. Teruskan. Terlalu banyak bicara adalah sesuatu yang tidak berguna dan seringkali menjerumuskan seorang muslim kepada hal yang diharamkan. Oleh karena itu, akhlak seorang muslim adalah tidak banyak bicara, ribut, dan debat kusir. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muadz radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita dihukum dengan setiap ucapan yang kita katakan?" Rasulullah menjawab, "Celaka ibumu wahai Muadz.
tidaklah disungkurkan wajah-wajah manusia ke dalam neraka kecuali karena ulah lidah-lidah mereka. Dia juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perkataan anak Adam tidak memberi manfaat baginya kecuali jika berupa perintah kepada kebaikan dan larangan terhadap kemungkaran serta zikir kepada Allah. 5. Hadis ini memberi petunjuk bahwa sifat seorang muslim adalah sibuk dengan perkara yang tinggi nilainya dan menjauhi hal-hal yang sepele dan rendahan. Di dalam hadis ini terdapat pengajaran dan pendidikan bagi diri agar menjauhi hal-hal yang hina dan rendah serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sudah. Masya Allah. Itu hadis sekarang sedekinya. Itu panjang penjelasannya. Mantap disebut nanti. Ia jawamil kalim, singkat tapi padat. Rasulullah paling senang jika menyampaikan satu hadis itu bentuknya singkat tapi padat. Itu dijelasin malah Tidak bertele-tele gitu ya. Tidak bertele-tele. Tapi kusak kayak gitu seharusnya jadi paham. Keren kan? Sebelum kita masuk ke apa ya? Sebelum saya masuk ke penjelasan yang akan disampaikan oleh beberapa pensyarah kitab Arba'in Nawawi, kita kembali lagi flashback. Berarti hadis teh naon? Perkataan Hadis teh naon? Perkataan Yang disandarkan di saat Nabi Muhammad bentuk nanti bisa jadi perkataan, bisa jadi perbuatan, bisa jadi persetujuan, bisa jadi Sifat. sekali hadis teh disandarkan ke Rasulullah berupa hiji perkataan, dua perbuatan, tiga persetujuan, Sifat. ya buat hadis aja. Itu adalah definisi dari hadis. Cuman nanti saya sedikit menjelaskan ada 3 struktur yang kita harus tahu di hadis. Ada 3 struktur. Pertama sanad, kedua matan, 3 mukharrij. Naon sanad teh? Riwayat. yang mereka turun menurun. Sanad teh naon? bersanad Asli biasanya mah silsilah. Ya, Silsilah. disebut nanti rantai hadis. Hierarki guys. Ya hierarki. Misalkan hadis itu dari Nabi SAW turun yang sejaman dengan Nabi disebut apa? Sahabat. Yang sejaman dengan sahabat disebut apa? Tabi'in. Yang sejaman dengan tabi'in disebut apa? Tabi'in. Kaya rangkaian disebut sana. Kalau perorangan disebut perawi. Yes, sana. Misalkan jika tadi kita tahu Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis itu sehat, sahabatnya dia Abu Hurairah. Tapi kan tadi bedanya di kitab namanya Nabi Nasihat ada kitab yang komplit menyebutkan itu. Tapi saya belum di-share yang itu, tapi yang di fotokopi bisa lagi komplit ya jadi namanya langsung sahabat aja. Ayah ada sana teh itu terus dihapus. Ayah banyak ada sana banyak sami itu dan sebagainya. Nanti kita pelajari itu. Ini penting ya. Lamun ayah bahasa qala Rasulullah hadis perkataan hadis perbuatan. Perkataan. Namun ayah kana Rasulullah perkataan. Perbuatan. Kalau ada sami itu Rasulullah perkataan perbuatan. Persetujuan. Perkataan perbuatan. Oh, sami perkataan. Saya mendengar. Perkataan. Mau mungkin perbuatan dengikeun. Kalau ada bahasa ro'aitu Rasulullah Melihat. berarti perkataan perbuatan. Karena mau mungkin perkataan ditinggalin. Mau mungkin ada ngomong keluar A B C D. Nah ini penting sekali. Bobot perkataan itu berbeda dengan bobot perbuatan. Dalam hukum itu berbeda. Setiap perkataan pasti bobotnya lebih kuat daripada bobot
perbuatan. Itu yang menjadi timbul fikih-fikih teh eta Perkataan utama karena perkataan mah pasti itu mah pure wahyu. Tapi setiap perbuatan kan kumaha sudut pandang nu ningali. Oh, iya. Kira-kira saya kenal nih kira-kira. Aya nu merenung, nu teh Dari sirah. sirah we gitu. Nah, itu kan. Jadi memang perbuatan itu multitafsir kumaha nu nih. Itu yang menjadi bobot hukumnya tidak kuat. Maksudnya dalam artian ketika disandingkan dengan perkataan Rasulullah itu jauh berbeda. Karena pure apa yang beliau rasakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kecuali bentuknya wahyu. Cewek tinggal aja di fikih masih perbedaan di sini. Yang kedua, naon makan teh? Isi hadis. Isi hadis. Tayo, makanya katanya jenis hadis nih. Lamun aya isi hadis gitu. Saya Rasulullah itu postur tubuhnya tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Itu aja tentang fisik beliau, maka sifat. Atau pernah dengar ada riwayat bahwa saya melihat Rasulullah kalau tidur dia selalu menghadap ke kanan atau kiblat. Kanan atau kiblat. Kanan mas kiblat, ya gitu bilang. Tergantung posisi ranjang nih. Lamun kiblat tadi itu alus sama posisi ranjang ke belah mana? Tadi ya. Manjangnya tadi ya. Bantalan belah mana? Belah dia. itu ya. Sebelah sini. Belah sini. Iya. Karena udah dia makan itu gitu kali ya. Ya. Kiri kan dia kiblat. Jadi sebagaimana kita terakhir tidur di alam di kuburan seperti itu. Sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Nah, kanan teh beda. Yang tertekan kan pas kanan itu naon? Jantung. Kanan. Kanan naon? Paru-paru. Paru-paru mah beneran yang mana? Yang nafas. Katakan saya tiga naon karena pernafasan yang tidur itu lebih panjang. Kan gitu nya. Juga hirup iman tanya. Sugan. Ayo kita tuh aja. Tuh nya. Kamu mesti beres lumpat. Kan gitu lah. Mata tertekan gitu naon. Tapi lamun kaki di masa anu katakan naon? Jantung fungsi aja naon? Darah. Pompa darah, sirkulasi darah. Jadi katakan sirkulasi darah jadi menyempit. Otomatis bisa kekurangan oksigen di kabeh. Oksigen masuknya ke hemoglobin. Oksigen teh masuknya ke hemoglobin. Nyebar kan. Ketika katakan itu minimal bakal saluran darah kaluhur ke handap teh tertekan. Maka Rasulullah pasti memilih yang paling baik kadi tong kadi. Kita naon sunnah Rasulullah bukan satu kewajiban gitu ya. Karena bentuknya adalah dan bentuknya sifat itu tidak selalu menunjukkan. Kalau yang bentuknya sifat itu tidak wajib. Rasulullah rambut Rasulullah di bawah telinga di atas pundak. Nah, itu termasuk sifat. Bentuknya sifat itu tidak jadi wajib. Orang kayak sunnah Rasul gak ada gitu. Ya, oke. Sehingga bahasana menjangan janggut itu sudah bentuknya bentuk sifat, bukan lagi bentuk ibadah. Akhirnya sudah yang harus dipanjangkan ke bayar gitu, tidak naon lah. Kita dipanjangkan ge. Karena yang enggak ada itu nih. Material udah ya. Tapi tadi bentuknya pasti mungkin wajib, tapi pastinya susu. Lumarahan soalnya apa ya? Mau panjang, mau pendek gitu. Jadi tidak masalah. Itulah yang nanti apa yang ditimbulkan dari hadis. Muhorij saha? Muhorij itu yang menuliskan hadis dalam kitab. Yang menuliskan hadis dalam kitab. Kita tahu ada yang judul nanti kita baca di awalnya Sahih. Sahihul Bukhari. Kedua Muslim. Tiga Ibnu Hibban. 4 Ibnu Huzaimah. Yang Ibnu Huzaimah. Aya nu mimiti nanti diawali ku kata sunan. 1 Tirmidzi, oke. Ibnu Majah. Sari An-Nasai, sari Abu Daud, sari Ya Abu Hurairah sahabat.
Satu. Mau mungkin biasanya nulis hadis di kalangan tabi-tabi. Cari Mudawud, Tirmidzi, Nasai, Darqutni, Ad-Darqutni. Cari Sunan Ad-Darimi, Tirmidzi. Oh iya. Cari Ceki berapa? Ayah nu judul nanti mimiti nanti Musnad. Masih ingat? Ayah Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i. Ayah dia judul nanti Al-Mu'atta. Tadi yang dibacakan ya dalam Mu'atta'nya saha Imam Malik bin Anas. Itu panjang kan? Oh banyak. Ayah Musnad, ayah Musannaf Abdul Razak, hampir 30 lebih kitab induk hadis itu. Al-Khatib Al-Baghdadi dia bikin, Nasai bikin 2. Ayah dari Al-Mustadrak Imam Hakim. Oh banyak sekali kitab induk hadis teh. Ngan yang menjadi sumber biasanya hanya Kutubuti 9. Sumbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Itu sumber, maksudnya setiap hadis lain itu semuanya sudah ada di situ. Di kitab itu sudah ada. Cuman paling 5% lah di kitab-kitab lain nambahan hadis teh. Itu yang di Musnad Imam Hakim termasuk syarah. Di salapan sebetulnya sudah cukup lah. Ngebahas di salapan kitab dia mun namun hatam mah udah cukup. Minimal. Urang mah hiji ge can. Teuing mana kitab lagi kumaha teuing di kumaha. Maka itu ke depan saya akan kenalkan itu. Nanti kita belajar tahdits. Itu kitab-kitab induknya juga. Kitab induk disebut. Mata buku marung nah ayat tadi. Buku marung bukan kitab induk. Arba'in Nawawi tak ayat bukan kitab. Dia hanya kitab tadi teh nyomot dina. Iya, sehingga hadis kita hari ini beliau nyomot dari Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban. Cepat hadis disimpan di kitab Arba'in. Nah, itu disebut dengan kitab takhrij atau cabang. Induk mah pusat, di cabang. Itu yang perlu kita sadari. Nah, ini penting sekali. Karena kalau amal ayat hadisnya di Bukhari pasti itu mah hadisnya sahih. Karena yang bisa dijadikan dalil adalah hadis. Yang bisa dijadikan dalil itu adalah hadis Sahih. dhaif kumaha motivasi we. Tapi jangan yakini hadis dhaif itu dari Rasul, mau mungkin itu dhaif. Mun sahih kita yakin itu pasti dari Rasul. Jangan ada keyakinan hadis dhaif tadi Rasul. Tapi lamun aya hadis dhaif nu alus bahasa nanti tidak bertentangan syariat daripada orang maca quote-na orang Inggris, yang mending Buat motivasi mah hadis dhaif gitu. Lamun dibandingkeun jeung quote-quote mereka gitu. Mending hadis dhaif. Imam Bukhari dia menggunakan hadis dhaif sebagai judul di dalam kitabnya. Jadi emang hadis dhaif tidak penting sih, masih dipakai dalam hal-hal yang tidak signifikan, tidak menentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lah. Siap. Punten sadiman Mas Bro. Kun, udah biasa di ya. Nu disebut sahih syaratnya kudu 5 bersambung sanadnya. Kita tahu kan sanad tadinya? Kita lihat di sini, perhatikan baik-baik 2 menit sih. Nu disebut bersambung sanad itu adalah Nabi memberikan informasi itu kepada sahabat. Karena sahabat sejaman dengan Rasul. Sahabat memberikan informasi ke tabi'in. Karena tabi'in sejaman dengan Rasul. Dan tabi'in memberikan informasi ke tabi'in. Lamun kitu jalanna berarti bersambung sanad. Tapi lamun kitab ini saya menerima dari Abu Hurairah. Ayo kalawat. ada. Ayo. Iya, Bapak ngejen ya. Kumaha bisa menerima informasi ya, itu Bapak ngejen. Terputus disebut terputus sanad. Lamun nyambung sanadna, eta salah satu syarat sahihnya terpeluk. Adil perawinya itu ada yang bilang balik berakal, bahasanya kitanya bisa mumayyiz dan sebagainya. Yang terpenting adil itu tidak terlihat dia sebagai orang yang fasik yang biasa melakukan maksiat. Iya. Itu adil.
itu termaksiat anu syariat bahasa nanti bohong ke manusia dan sebagainya kali. Kuat hafalannya itu menjadi salah satu syarat. Ya marawing kan, rawi nanti kuat hafalan tuh. Hiji-hiji kan dicek. Kemana kayak kita tahunya? Kayak kita tahu ketika kita praktek di takhris, mudah-mudahan di beberapa pertemuan ke depan kita belajar bagaimana takhris. Tidak ada ilat, tidak ada cacat sifat di dalam sifatnya tersembunyi bisa. Hanya seseorang jadi aya jelema teh baong, tapi baong teh kan hanya diketahui ku sabaraha orang gitu. Jadi jika Amerika ya, apa ketika baong teh ngan 3 orang paling sahabat unggul. Nah, baru diketahui teh lamun orang ngobrol jeung sahabatna kapangi goreng batu gitu. Kan ini pang halus nu juga teh. Misalkan ya di urang yuk karena hujan tabrak, banjir lewat. Kan seperti itu. Tapi terkadang kayak sahabat apal apal Sahabat korib. apal seperti apal gitu. Nah itu biasanya cacat sifatnya bentuknya tersembunyi ilat dikapangi ku masyarakat luas segelintir orang. Beda jeung ieu mah kapangi sama bohong nanti ku sama sakum gitu kabeh apal. Ieu mah hanya sedikit orang yang tahu. Mantak ini agak sulit. Mantak kita khusus ilal hadis. Khusus yang catat-catat di dalam sifat hadis. Terakhir, meskipun salamat sanadnya bersambung, rawina halus, tapi lamun bertentangan misalnya hadis jeung Al-Qur'an, isinya bertentangan. Wah, itu berarti salah. Halus 4 nama aya kan kali mana bertentangan dengan Al-Qur'an. Oh, iya geus coret akhirnya. Atau aya satu hadis sahih diriwayatkeun ku 15 jelema, nu hiji deui diriwayatkeun ku saurang. Ieu jeung ieu bertentangan isina, maka nu sahijinya pasti coret. Karena bertentangan yang lebih banyak. Itu disebutnya satu kiranya bertentangan yang lebih kuat. Hadis jeung Al-Qur'an tentu lebih kuat Al-Qur'an karena tawatur. Anu nyampaikan informasinya lo bawa jelema. Bukan 1 orang 2 orang Al-Qur'an mah. Kudu ratusan jelema, ribuan jelema. Sampai ka urang nepi kan berarti 100 juta miliar jelema nu nyampe. Maka semua mungkin hadis ngalehkeun Qur'an. Itu segalumit tentang hadis supaya kita teh sadar bahwa oh hadisnya jangan naon sih akhirnya. Pada akhirnya mah paling penting iya sih fungsi nu paling penting mah. Ya dengan makan riwayat ieu berat. Bingung macana gitu. Intinya ya akhirnya isi ada balik nih matan hadis yang kita bahas hari ini adalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Akhirnya tadi yang paling banyak disetel adalah bab perkataan. Hindari berkata yang banyak karena banyak berkata justru membuka peluang kita akan berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya kan dulu tadi banyak sekali penjelasannya intinya mah akhirnya kumaha sareng nu dimaksudku teu manfaat teh tadi teh ya. Lamun kita tahu bab primer sandang, pangan, papan, itu primer ya. Tambahan yang casan. Primer. Wifi. Wifi jadi kebutuhan. Masa di mesin-mesin ada sama wifi-nya. Oke, itu kebutuhan primer ketika. Cuman kita sadari bahwa dalam kehidupan barang-barang itu sekarang saya nanti main dia ningalikeun gitu. Zaman orang baheula SMP, SMA, HP teh nya. Nu boga teh di mana sabar SMA sabaraha orang baru HP-nya. Sa Indonesia sabaraha orang kahitung keneh ku dari. Tapi zaman ayeuna eta HP budak leutik budak SD enak geus. Semua orang. Ya mikir nah hanya bisa kieu perubahanna kan pesat. Ternyata sekali. Oh, dae nama HP bisa dikredit. HP teh bisa kredit dimudahkan. Berarti hati-hati barang setiap bisa dikredit itu akan menjadi kebutuhan primer di rumah. Pada akhirnya bakal jadi kebutuhan motor enak bakal biasaan bisa gitu. Mantap hati-hati tanu. Kade maksudnya kieu maksudnya dengerin kieu maksudnya. Hati-hati dengan jebakan kredit gitu. Karena kredit nanti bakal ngarusak jelema nganggap barang itu jadi bahayana kredit itu kan Jadi kebutuhan. jadi enak HP jadi kebutuhan tuh. Bahkan kumaha mah, hirup orang HP aja. Terus gacasan terima orang teh.
Oh, wifi kita sa. telepon koyo. Baik kene malah. Ingat kene. Ayo penting. Itu emang penting kan gitu. Ada kayak mun teh hoream udah jauh wartel teh gini. Kudu ka mana heula. Ingat kene bener-bener zaman-zaman SMP SMA lah gitu. Kebetulan. Jebakan kredit hari ini merubah satu barang menjadi primer. Nu asalna pada bangala mah da termasuk sekunder ya, gagayaan unggul. Iya. Nya, gagayaan unggul boga teh. Tapi ayeuna menjadi cek we aya barang kredit ayeuna sok. Mana barang baheula urang kebutuhan tanya ayeuna mah jelema teh kudu kawin ge kudu babawaan teh. Geningnya lomanya baheula urang mawa kambing ge selesainya nikahan teh. Ya zaman uak saya gitu nikah gitu. Ayeuna mah geuning seserahan teh kudu aya segala rupa tek-tek mengek gitu. 13 keranjang. 15 ranjang lah sobat. Pamit 15. Kumaha? Oh. Ente emang pas gitu nah tos jaga Ini kebutuhan. Iya, emang satu hal bahaya kiri. Materi. Maksudnya iya mah jangan generasi setelah orang pengalaman. Aja orang tingkah lama tinggalnya 40 tahun kemudian di rumahan. Kebutuhan macam apa lagi yang ada hadir setelah 40 tahun kemudian gitu. Padahal orang kan mobil terbang dah, jangan naon gitu nya, tapi kan ting kemah kemudian gitu. Itu yang menjadi harus pertimbangan kita. Kita jangan selalu melihat primer itu hanya sekedar sama yang papan. Ternyata sekarang banyak lagi ya berkembang teknologi menjadi satu kebutuhan hari ini. Ketika teknologi itu bisa dikirim, santul ke motor air, santul ke motor air. Ya, kau ya bu, Saya mah tilu. karena nama ku norok ya, ini bisa boga. Baheula kan tuh bisa kan. Kudu beli motornya kudu cash ya sakit. Oh kiri. Mata kayak itu boga motor baheula zaman saya SMP. Kayak itu boga motor. Itu yang hati-hati jebakan kredit maksudnya. Jangan anggap bahwa barang kredit itu sudah menjadi barang primer. Kadeta. Tapi orang dari stek itu nya kredit. Kamu aya diskon mah enggak sih berarti barang primer ya kata gitu. Bang, ibu-ibu mau aya dia diskon itu jadi barang primer akhirnya. Padahal bisa jadi ya tapi barang. Maka jangan terjebak dengan jebakan kredit dan diskon. Kita balik deui cing eta primer lain gitu. Karena apapun kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu akan menjadi saksi bakal di rongsen di akhirat. Tong boro-boro HP lah nu ketinggali baju we. Murah ge. Kita di rongsen. Maneh tara dipake ieu teh. Cicingna di imah. Cicingna di imah ieu teh. Dipake hanteu, dibikin henteu. Naon maksudna gitu. Aku salam enggak? Punten, kayak ngaros, kayak kuning aeron, beureum pakai itu. Beureum kan. Tapi tadi ningali lebat ka di mah, teu ningali Pak pas lebat mah. Bapak tas suami iya. Atos, kan hujan Di lebat masjid. kan? Iya kan? CCTV. Sisit. Pas meureun. Pas uwe biar mana? Aya di CCTV tapi Dikunci teh Ustaz. tadi sampai mana? Ayo. Dia ku ambil. Pawai. Di pas Adi asa teu ningalnya. Tah aya di Fokus. teu fokus. Tah aya sekarang. Abi punya anak mobil. Bukan satu tong jadi satu beban sih sebenarnya. Ini tong jadi beban, maksudnya kita jadi introspeksi supaya enak kan nih. Maksudnya? Fokus we. Memang ada ikan agama aja. Oke, saya bilang bukan berarti Islam melarang untuk kita mempunyai yang sekunder, bukan. Tadi ayat persyaratan itu. Anda jangan sampai mempunyai barang yang sekunder sampai modal ieu teh bisa ngagadekeun barang. Itu maksudnya. Ieu bahaya mah karena lamun terbiasa ngumpulkeun nu sekunder, sifat yang muncul yang paling bahaya adalah dan dia salah satu sumber terbesar timbul maksiat yang lain. Digadaikeun agama baik cara ngomong halal haram baik, nu penting mah, dan biasanya dikejarnya lain masalah primer, masalah Sekunder. gaya. Itu yang jadi masalah.
dan nu ngarampok bab primer mah tenang naon cuk usul oge maksudna artian oh berarti aya masalah kan gitu loba kene untuk mayar zakat daerah dia berarti ieu teu kabagian kan gitu nu dicarekan bukan carekan nu malingna ente maling karena teu bisa dahar hari ini sampai saminggu teu dahar hari nu maling ka orang kaya nya nu dicarekan saha mayar zakat teu tanya nanti itu balik bab zakat ieu saha amilina gitu ieu pernah nu maling teu meunang nya nu miskin kieu teu meunang bantuan bab eta gara-gara kembali itu maksudnya di sekunder ini ketika kita mengejar ini kita meninggalkan kewajiban apalagi sunnah ini yang jadi bahasa besar mau mikiran sekunder berarti mau cukup duitnya mau cukup sok sama hidup lu orang butuh kene butuh kene asli karena ini yang jadi bahaya besar mah sebetulnya rambu-rambu ieu teh lain teh meunang sok ayo di cara halal meninggalkan kewajiban kemana boleh mun dia mengamalkan Islam atau irhabeunghana orang Islam nya keun bae tapi Anda harus pertimbangan bab ieu bisi eta teh sadar urang teh sebenarnya penyakit gitu maka aya hadis kemarin kita ngebahas Imam Ghazali tentang anjing teh nya Imam Ghazali ngebahas anjing teh anjing teh sifat tamak. iya Malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang jika di dalamnya ada anjing. Nah, ku ahli sufi mah termasuk Imam Ghazali, bait itu adalah hati, anjing itu adalah sifat tamak. Jadi rahmat Allah moal nepi ka jelema nu dina hatina masih aya sifat tamak. Asa teu cukup rahmat ya Allah. Teu bersyukur. Kurang aja kurang lamun salah satu keimanan dalam hati itu kan era amus mau khair kan milik batur ga ancam ini yang menjadi ketika kita ngebahasnya bab kebutuhan kan balik deui kan ini sebagaimana Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. what is ibadah non ibadah sih melaksanakan perintah contoh ibadah kamu sholat contoh ibadah banyak puasa gawe ibadah nah ibadah kudu infak nu ibadahna gawena infakna gawainya infak ada karena bisa infak kudu gawe iya saya nanya bedakeun nu ibadah nu disepakati ibadah infak na gawena infak mah dina ibadah teh nah gawe bisa disebut ibadah Melakukan perintah Allah mereka Allah sih dan Rasul. aya nu bahasana lebih keren definisi sesuatu bahasa lagi semua perkataan semua perbuatan ma yuhibbullah wa yarda mun Allah resep mun Allah ridho dari ibadah jadi ibadah itu tidak terbatas kepada rukun Islam tapi dengan yang baik-baik kalau yang bab ritual itu sudah sepakati pasti ibadah itu pasti ibadah kalau niatnya benar niatnya rek ibadah kan gitu rata-ratanya niatnya rek ibadah saya niatnya rek naon dan sebagainya jika wudu niatnya rek sholat sebagainya itu udah untuk menghilangkan najis itu sudah tapi untuk berkaitan yang bukan ibadah ritual itu syarat jika gawe ibadah ritual kan dahar ini dahar ibadah teh beda cik hari makan kebutuhan yang lain kebutuhan apa kebutuhan itu masih ibadah iya ibadah dah oke dahar itu ibadah ya kan ayat itu dahar itu ibadah ayat berarti daharnya bisa jadi ibadah bisa jadi nah bedakan Bismillah. niat karena Allah
lamun nu bab ritual mah saya bab gituan. Amun nu sifat non ritual, salah satu menjadikan ibadah itu adalah tidur ibadah bukan? Ibadah. Ayat tidur itu ibadah? Aya Nah beda dengan ibadah? kucing. Doa. Sama doanya. Insya Allah. Always. Sing doa makan non? Doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kalau malah kasung tuh. Kalau malah kasum dulu mau keren ya. Kalau anak keren apa malah kasum tuh. Rajin saumai beda. Saumai beda. Doa lagi. Rek asup ka imah doa tuh. Naon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rek keluar imah ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rek ka WC ngadoa tuh. Bismillah. Rek tidur nandoan. Bismillahirrahmanirrahim. Jinsan pada tuang ya bismillah. Bismillah. Jadi pada akhirnya seperti ini. Saya sadari Rasulullah ngajarkan doa teh lain jan. Lain jan ngabebani umat lah. Ngarah kabeh nu kurang lakukeun teh jadi Bentuk ibadah. lamun teu apa doa pematan gampang. Apa teh saya poho doa bismillah. Doakan kita tahu. Doa kira-kira. Duh poho deui doana poho kira-kira gitu. Ibadah itu pada. Itu kabayang mau kambelat ka WC. Pohon deui anu pode doa lu. Ternyata bener. Ada ganti kunaon bis. Bismillah. Apa teh sia-sia teuing. Nya lamun poho doana cukup teh ganti kabeh ku bis. Ieu ngajarkeun supaya urang teh hirup ieu kieu. Kan ngeri dahar nu tiap kali kurang dilakonan eta teh jadi nilai ibadah ngeri teh. Lebar teh. Lobaan mana salat jeung dahar? Dah. Tong ngitung tong saporsi ngitungna. Ngitungna sabea sabutir, sabaraha butir eta enggak. Well, boleh ribuan. Ribuan geus dahar ka ditu. Ajang jadi tai mungkul kumaha? Lebar. Iya, saya mah supaya teu malayak di hiti. Ada sakira dahar jang hanya sekedar kan makan itu kan hukumnya ya dina fikih teh makan itu hukumnya boleh boleh teh kan boleh ditinggalkan boleh dilakukan maksudnya lain daharna nu boleh teh lain tapi menu makanannya dahar mah mau mungkin boleh tuh bolehnya mau mungkin aja jelema teh dahar mau mungkin kan Kudu. kebolehan itu maksudnya menu na ayeuna sate sup ayam goreng gitu dan tapi tong muda gak tuh ayah saya maca ya ayah orang Jawa jadi chef di Prancis sekitar tahun 2012 untuk menyantap makanan anjeunna makanan saya kita si steak dipakai naon gitu daging kayak gitu boleh gitu untuk makan masakan ya Anda harus daftar sebulan sebelumnya DP-na sama motorin hayang ngarasaan masakan mana di Prancis daging tapi empuknya luar biasa memang kebayang DP na hungkul seharga motor 3 harga dahar sabar aya nu meuli teu nya aya mah tak kieu oge tapi mun urang teu sanggup muda gitu mah teu Ganti kondom. ganti Segede gitu kan. gitu kan jadi Bisa digepuk we atuh. Tak catel. ya itu saya masih ingat yang ngajelaskan di pertemuan kita yang ke 100 Bab Rizki di Kacang Raya itu di Kacang Raya saya Bab Rizki mah da kadang masuk akal ayam itu masuk akal Ganteng bawaan gitu. saya pernah kan ngajelaskan ayah orang Amerika boga pesawat dia punya saham terbesar di American Airlines boga pesawatnya ratusan tapi manehna boga penyakit takut ketinggian boga 100 pesawat seumur hidup sampurna naik kak itu Bab Rizki Butuh aplikasi Grab. semua di itu paling
apa ada itu? Mun Inggrisnya naon? eBay ya, eBay kan? Uber. Uber itu. Jumber. Uber. Babris gimana bab teu ka hati nanya. Urang mah teu boga hayang naik itu mah boga teu bisa. Cukup dikelong. Dan aya orang Yogyakarta Nyabakan anu diondang ku pengusaha kata dibere kamar di Elbert ku sapoena tingkat atas itu ratusan juta sapoe diberi kamar itu tapi manehna teu bisa sare di atas ranjang bisa sare teh lamun ngampar sama Kudu diampar. ngampar sama ya ngeri teh geus dibere kamar urang mah ngimpi kitu ge kayak dirinya aduh kalau teh ketinggalan awan gini dah turun awan keren ya tinggalin di TikTok waduh luar biasa Elbert turun awan kok ngopi teh asa robusta teh asa naon we Negeri di atas awan. negeri di atas awan teh bener tapi manehna naon ka supirna pangnyana samak buatan muntilan baru bisa saya kalau masa di spring bed itu bangunnya senyari awak telur ke kanan mau disamak halus ayah bab gitu teh bab review kade bisa get candang tuh bab review bisa gitu ayah mau akhirnya yang bisa edong aturnya gitulah Allah boga cantang tuh. Jadi saya khawatir deh lamun non ritual itu untuk dijadikan ibadah itu syaratnya dengan sok cek doa naon sok di urang sok naon sing aktivitas kita yang gak ada doanya Ngarokok kan. ngarokok ya doanya Bismillah. bismillah Nanti lobana ceplok sih gini korek. tadi Bismillah. hisap teh kita lebaran sabaraha hisap urang sama gitu Dan kerja. Bismillahirrahmanirrahim. kan bae makan we mudah-mudahan itu jadi dosa Diwakilan dari tetangga. Ulah. ya saya wanti-wanti hari ini apa yang disebut dengan padat dan tepat itu supaya hayatuna kulluha ibadah teh semua aktivitas kita Fokus kepada Ibadah. tapi kade doa geng kena akhirnya mah kumaha teh dan nu ngadoa mah lain kade nu maksud dengan doa di sini bukan mulutmu Fitro. berarti niat lah berarti niat. akhirnya mah jadi niat lah Kan dua bentrok yang berbeda. nya mata gula tadi teh gula jadi ada naon ya usahakeun ya ada mereka naon ya lebar gitu ya lebar urang teh dan sholat teh saeutik atuh 5 kali sampai aja anu sunah malah hese teuing nanya kadang orang kan banyak meninggalkan sunah gitu. Tapi piraku aktivitas kurang jalan gawe ge sebenarnya tadi kudu syarat teh ngadoan heula kadua kecek barang menjadikan usaha orang teh halal haram itu kan ngaruh ngadoan sama nu haram kan cek saya baheula bismillah anu haram mah lain nambahan pahala justru nambahan dosa keur mau orang ngalakeun nu diharamkeun ku Allah ngajak Allah ya asal pede sejarah benar anu mabok anu karena hijrah orang kircon bahasa ke tak ada alhamdulillah nama bitas hijrah kumaha tuh Islam hijrah maboknya nggak bismillah seru halus ya maboknya enak nggak bismillah aduh kumaha aja nggak jawab dah Seorang ada. pada akhirnya saya bahasakan dengan fungsi ba sebagai lil musahabah berarti anda sedang mengajak Allah kira-kira Allah diajak kuliah mabok tersebut bendul dua dosa lagi kerma mabok bikin bendu dua dosa nambahan jika dosa itu yang bismillah lain kalah nambahan jadi pahala gitu kalah jadi nambahan kata kau nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat jadikan motor hidup Amin. jadikan motor hidup baik saya dia orang mah kudu bisa jadi Ibadah. kan hese teh kada ya karena lo orang mau bahasa itu teka hajatnya gini ngalamun lep gini saya teh mau mungkin enggak doa gitu ya kemarin oh capek mandi lep boy sare itu Gue mau dulu ke Paena.
Ngeri. Maksudnya tidak naon sih. Ngan lebar kan sare eta teh jadi Ibadah. Jumatan bismi karena itu tidak naon. Ada penting, ada penting. Ya berarti sama sekali kan. Kalau nggak jadi dosa sih kan. bismi Saya pernah gitu Jumatan. Aki-aki bisa doang gitu sih. Astagfirullah. Saya ganti materinya. Kan biasanya materi khutbah Jumat mah anu semutnya menggunakan jang sare we gitu. Ringan-ringan. Nu ringan, jangan sare ngeunah we gitu. Ganti we. Otot bedog lah. Bentuk nanti saya ganti materinya kuno tanya jawab gitu. Tapi tanyanya lain butuh jawaban. Keresahan tentang kalender hijriah pernah dijelasin saya. Jumatan saya ngebahas itu. Pak, ada kalender hijriah ngeselengit di kaum muslimin. Sok cing di dia bapak aya nu mendingan teu tanggal lahir di bulan hijriah. Itu Ustaz na abi mah alah teh keur Jumatan. Anu geus mikir enggak jauh gitu. Oh, entar abi teh terang. Ai Jumatan macam apa ieu dijawab. Dijawab. Ah, sia, kumaha ieu Jumatan? Aya kok kitu. Kadang-kadang maksudnya nanya teh lain-lain. Lain. Teu butuh jawaban. Referensi lah. Ya maksudnya supaya jadi introspeksinya. Oh, kalau dijawab. Lah Ustaznya mungkin kita apa? Tidak ada teh balik alas di Jumatan macam apa ieu? Kabeh ngejawab. Lain nu hareup mah teh. Ah, itu apa? Ya mah tarik. Ustaz, abi teh apa? Aki-aki tuh. Ih Jumatan macam apa ya? Pertanyaan dijawab gitu. Aduh, Gusti. Ya, saya kayak ganti materinya supaya maksudnya namanya jadi introspeksi ngeunah teh gitu. Ieu dijawab. Kita apa? Aduh, lucu eta. Pengalaman Jumatan macam apa Jumatan ieu? Khotib nu ngajak jelema jadi ngomong gitu kan lucu. Bahkan di jasa Bina Marga saya pernah nyebutkan anak-anak Rasulullah. Pokok saya tuh anak perempuan terakhir teh Zainab ya. Saya lupa. Jiwati. Penutupan mereka. Setelah dalila 5 detik kan. Bisa salah. Itu kan jamaah. Zainab Ustaz. Saya itu baca. Pak tukangnya jamaah Pak tukangnya Zainab Ustaz. Asia. Nah, ini jabatan macam apa? Karena penutupan ya tadi kalau aja geus sering penutupan kalau nah ya gitu. Resep akhirnya resep. Dia dong gember aja Jumatan bisa jawab dari. Kayaknya kan yang sih saya ramai gitu ya. Tapi ternyata gorengnya di Jumatan. Jadi kalah gitu jadi lagu itu jadi bukan sia-sia Jumatan ya. Lagu itu bukan sia-sia maksudnya pahala Jumatannya tidak sempurna. Bukan Jumatannya sia-sianya. Juntong nyarikan sia-sia sih. Itu maka Jumatan itu salah tangkap. Salah pemahaman bab lagu mah cek fikih mah eta mah mengurangi pahala kesempurnaan pahala bukan membatalkan ibadah. Begitulah yang saya tahu. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab supaya lebih variasinya karena tiap orang pasti punya satu pandangan tersendiri. Mungkin berbeda dengan apa pandangan. Sok ngobrol. Aku lupa lihat ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.